Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan berdasarkan kitab Filemon 1 ayat 8 sampai 17. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab Engkau masih memberikan kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang sangat baik kepada kami. Pada saat ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Kitab Filemon 1 ayat 8 sampai 17. Beginilah bunyinya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Amin. Yang menjadi tema firman Tuhan ini bagi kita saudara-saudari yaitu dampak dari pertobatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui sepucuk surat yang ditulisnya sewaktu ia di dalam penjara, Rasul Paulus mengajukan satu permintaan kepada Filemon. Ia meminta supaya Filemon bersedia menerima Onesimus sebagai saudara yang kekasih, bukan sebagai hamba. Jika Filemon menganggap dan menerima Rasul Paulus sebagai teman seiman, maka Filemon juga wajib bersikap demikian terhadap Onesimus. Saudara-saudari, Rasul Paulus mengajukan permintaan ini karena Onesimus sudah bertobat. Onesimus sudah menerima dan melakukan yang diajarkan Rasul Paulus kepadanya. Ia juga banyak membantu Rasul Paulus sewaktu mereka bersama-sama di dalam penjara. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa Onesimus sudah menjadi orang yang berguna, baik bagi Rasul Paulus sendiri maupun bagi Filemon, sehingga ia layak diterima sebagai saudara yang kekasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Onesimus telah menjadi orang yang berguna dan ia layak diterima sebagai saudara yang kekasih, baik di dalam pemberitaan Injil maupun di dalam persekutuan pengikut Kristus. Karena ia sudah bertobat, ia sudah meninggalkan pola hidupnya yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu berpaling kepada Tuhan dan ia mengikuti firman-Nya, sehingga ia mendapatkan pola hidup yang baru
di dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara-saudari, dengan kita melihat bagaimana penerimaan Rasul Paulus terhadap Onesimus, ia menjadi orang yang berguna dan diterima sebagai saudara yang kekasih. Maka baiklah kita juga bertobat dari hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baiklah kita berpaling dari segala kejahatan dan mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang yang berguna dan layak menjadi saudara yang kekasih di dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudari, mari kita tingkatkan kerajinan kita dalam mengikuti atau melaksanakan kebaktian-kebaktian. Mari kita tingkatkan kerajinan kita dalam mendengar serta melakukan firman Tuhan. Sebab setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Matius 7 ayat 24. Karena itu, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 14. Cahaya daripada Kristus akan menerangi kehidupan kita dan akan mengarahkan kita kepada arah yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Saudara-saudari, jangan takut untuk berpaling kepada Tuhan dan tetap mengikuti firman-Nya. Jangan takut untuk bertobat, karena melalui keberadaan Rasul Paulus yang mengajukan satu permintaan kepada Filemon, kita sudah jelas-jelas melihat bahwa walaupun Rasul Paulus sudah tua, ia dipenjarakan oleh karena Injil, tetapi Tuhan masih menjamin hidupnya. Tuhan masih memberikan satu orang yang berguna untuknya, yaitu Onesimus. Karena itu, jangan takut untuk mengikut Tuhan dan berpaling kepada kebenaran-kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang dan pelita di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom bagi kita semua.